Hola Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bro. Kita di kandang Pak Puji beserta Ibu. Bu, mohon izin Ibu. Kita di kandang Pak Puji. Pak Puji apa Pak namanya Pak? Puji Bayi. Puji bayi lah. Puji Bayi lah. Nah, kalau teman disebut saya Puji kalau Saya Puji panjang dari bener Pak. Ini Pak Bro, ini mesin tetes beliau. Kapasitas berapa Pak? 400 butir Pak. 400 butir. Butir. Ini otomatis. Full otomatis kok. Jadi ini untuk setter ya Pak. Ini kapasitas berapa ini Pak? Kapasitas 400. 400 butir telur Pak. Nah, 400 butir telur. Nah, ini kau Ini pakai apa, Pak? Controller yang SM18. SM18. 18. Jadi ada untuk suhu. Nah, ini untuk suhu. Ini suhu dalam mesin tetes. Nah, ini limit tertinggi. Nah, ini nih humidity atau kelembaban. Ini real di dalam mesin tetes. Iya. Nah, ini settingan tertinggi. Ambang batas itu. Ambang batas teratas. Nah, ini untuk kontrolernya, settingan. Nah, ini ada lampu-lampu ini. Ini lampu ini ada untuk pemanas 1, pemanas 2, alarm. Terus ada juga untuk kalau humidity itu bekerja, dia akan hidup di sini. Nah, di sini nih ada untuk lampu up, ini ada tulisan up, ada down. Ini untuk pemutaran telur. Kalau dia pakai rak ayun. Karena aku pakai rak roller, jadi cukup ini ada settingan sendiri di dalam. Jadi kalau dia mutar dia akan hidup. Nah, ini dia lebih kompleks sih, lebih lengkap. Dia punya fitur apa namanya itu, kalau kelembaban panas yang berlebihan akan menghidupkan kipas. Bisa kita pasang kipas. Nah, kipas itu juga bisa disetting secara reguler. Dia akan mutar untuk sirkulasi udara di dalam. Nah, kalau yang lainnya alarm, misal ternyata suhu tuh ngedrop, alarm akan bunyi. Dan kita setting. Ternyata setting biasa 37,5 sampai 38 misalnya. Iya, yang ngerti. Nah, ternyata ngedrop di 36,5, alarm langsung bunyi. Jadi kan kita waspada, ngapa sih mesinku nih berbunyi alarm? Nah, kita kan ngecek, oh ternyata suhunya ngedrop. Nah, sekarang kita cek, ternyata ada lampu yang mati, segera kita ganti gitu. Berarti apa itu Pak nih? Nah, ini suhu dalam mesin, real dalam mesin tetas. Ini berarti ini suhu real dalam mesin. Nah, dan ini kelembaban dalam mesin. Ini ambang batasnya. Ini ambang batasnya, setting ambang batas. Berarti ada alarm buat semisal ada trouble Pak? Iya, ada trouble. Nah, kalau ini Pak, tombol apa ini Pak? Kalau ini tombol untuk pemutaran roller atau rak. Ya, ini. Nah, ini dia fungsinya contoh. Nah, ini raknya ini muter. Raknya nih. Oke, kita buka. Nah, lihat dari bawah akan roller itu kan muter. Roller itu kan akan muter. Oh iya Pak, benar. Nah, itu. Benar. Nah, fungsi tombol ini, masing-masing tombol ini ya, dia bekerja sesuai dengan tingkatan rak. Paham. Kalau rak, saya pengen rak 1 yang mutar, rak 1 ini di bawah. Iya. Ya, rak 1 yang mutar, berarti ini saya matikan. 2 rak ini mati. Sama dengan posisi yang ini, posisi ini rak 3 ini mati. Semisalnya semisal check-in telur per minggu Pak. Iya. Paham. Nah, itu. Jadi ini sistemnya per minggu ini Pak. Satu rak untuk 1 minggu. Iya, betul. Kalau semisal langsung banyak berarti nggak usah Nggak usah. Nah, itu. Itu apa Pak? Nah, itu kelembapan. Nah, ini contoh alarm yang bunyi. Nah, ini alarmnya bunyi. Kenapa? Suhunya di bawah standar. Suhu di bawah standar, dan ininya ini juga sama di bawah standar. Paham. Berarti sensitif ya Pak kalau dibuka. Iya, sensitif. Makanya langsung semuanya bekerja gitu. Berarti ini komponennya dalam sini Pak. Semen, kabel-kabel dari sini semen. Bisa dibuka. Iya. Ini Pak Bro.
komponen semen Pak Bro. Oh jadi untuk handling Pak. Ada. Ini sebenarnya untuk handling. Nah ini ruangan untuk handling. Ini. Cuman lampunya lagi dipinjam. Berarti terkonsep Pak. Jadi dari apa? Nah ini adaptor untuk humidity atau kelembaban. Untuk itu kelembaban bekerja. Paham. Ini adaptornya. Udah Pak. Iya. Ini untuk kapasitas berapa betul telok Pak? 400 sana. 400 sana. Dengan tingkat penetasan Pak berapa persen? Tingkat penetasan itu yang Di atas 80? Di atas 80. Wih mantep Pak. Di atas 80. Berarti bahan ini pakai multiplex seukuran kelingking Pak. Ini 15 mili. 15 mili lah. Nah, Tinggi berapa nih Pak? Tinggi. Dari sini ke sini. oke, bentar. Kita ambil lupa. Siap Bapak. Biar lebih. Nah, ini Dari itu dari Pak. bawah box sampai ke atas 84 lebih lah Pak. 84 lebih. 84 Kita, setengah. Pak, 85 lah. Nah, Nah, lebar lebar. enaknya Lebar 58. 57 setengah. Ya, nah. Ke belakang Nah, Pak. ke belakang 70 70 cm Pak Iya. Bro. 70 cm. Berapa habis lembar ya Pak? Multiplex ya? Habis selembar lebih dikit. Selembar lebih dikit Pak. Selembar lebih dikit. Berarti kaki itu cuman pakai baja ringan Pak. Iya, baja ringan turun bekas. Wah. Jadi sistem itu penggunaan bahan-bahan yang ada lah Pak. Kita manfaatkan. Dari box Pak Bro. Nih. Semuanya itu bahan-bahan Dari box DOC ini yang mungkin agak lumayan kuat. Ini yang kardus Pak Bro. Ini awal mawal ini sudah 1 tahun. Pak Bro, buat tutupan Pak Bro. Nah, Pak Bro. Jangan tahun. diinjak Pak Bro, jangan dibanting. Ada anak ayam Pak Bro. Nah, Pak Bro. Jadi Pak Puji ini inisiatif bagus Pak Bro. Inisiatif kreatif. Saya pakai prinsip ATM. Benar. Amati, tiru dan modifikasi. Amati, tiru, modifikasi dan maksimalkan Ya, Pak pasti. Bro. Ini kapasitas 400 butir. 4 rak. 4 rak Pak Bro, rak geser Pak Bro, bukan rak ayun. Rak roller. Rak roller Pak Bro. Jadi untuk itu asap-asap Bro, bukan asap rokok Pak Bro. Itu namanya humidity. Jadi kelembapan Uap tuh air. uap air lah Pak Bro. Jadi uap air tuh bakal ke bawah dia Pak Bro. Fungsi kuap air itu untuk menjaga agar tangkang telur tidak keras sehingga mudah waktu menetas. Tuh Pak Bro. Nah, jika sampai kekurangan ya, kekurangan kelembaban itu telur akan susah menetas. Tapi tidak boleh juga jika terlalu tinggi kelembabannya. Benar. Benar tuh Pak. Setuju Pak. Embrio dalam telur itu akan mati karena itu istilahnya apa, kebanyakan air. Benar. Tenggelam deh Pak. Nah, tenggelam, kelebu. Ya. Jadi semen ini telur ayam merawang semen Pak. Ada juga Campur lah. beberapa butir yang kampung. Mantap. Berarti perlu juga namanya itu Pak. Ini nih nampan naik tuh. Nampak naik nih untuk ya deh biar dia stabil. Tapi untuk benar tuh sebenarnya itu tadi sebenarnya tidak pakai ini pun tidak masalah karena dia lah punya yang humidity atau mist maker. Itu buat jaga-jaga biar Pak. Yang ini untuk jaga-jaga. Bisa mati lampu gitu Pak. Jadi tetap ada kelembapan tuh Pak Bro. Tetap. Ini digawe berapa lama ya Pak? Bikinnya 2 hari lah. 2 hari Pak. Sambil gawe kongke Pak. Sambil kongke 2 hari lah. Ini semuanya pakai stainless Pak Bro. Ini Aluminium. Aluminium Pak. Nah, ini aluminium bahan rak piring. Pak Bro. Harga per batang sekitar 20 lebih ribu. Nah, untuk ini Pak, kita hitung-hitungan Pak. Rak 4 rak nih habis berapa Pak? Kalau kira-kira ini rak nih 4 nih sekitar rak bayi Pak. 100 lebih dikit. Untuk rak 100 lebih ribu. Iya. Untuk
Triplek. Per triplek per lembar itu 200-an kalau di sini. Mungkin beda, Iya, beda daerah beda ya, juga kan. benar setuju. Nah, kaca juga mutik. Ngambil Kaca Pak. mutik, terus apa namanya tuh? Kaca ini mutik entah dari mana nggak tahu. Terus ini juga ini mutik bekas apa namanya tuh? Laci Lemari zaman dulu. meja. Iya, Meja benar. ya, meja yang bahan serbuk. Berarti rak 100.000. Triplek. Triplek itu 200 per lembar, satu lembar lebih pokoknya. Kita anggap 250.000 lah Pak. Nah. Ini? Nah, kalau yang ini Komponen? ini Komponen, bukan Pak. patokan. Iya, ya. benar. Bisa kita pakai yang XM3028, Iya. bisa juga yang XM1000, bisa juga yang XHW. Benar. Itu yang 3101. Iya. Nah, itu bisa semua dipakai. Berarti total Jadi- keseluruhan. Nah, kalau ini harganya sekitar 200 lebih. Ini via online. Kalau yang SM 3028 itu sekitar 80 lebih. Kalau yang SM 1000 XTC Ya, XTC 1000. XTC 1000 tadi XTC 3028 itu 80 lebih. Kalau yang XTC 1000 itu sekitar 30 lebih. Nah, kalau yang XHW itu ya sekitar sama 20 lebih. Oh. Nah, bisa juga kita pakai dimar. Jadi nggak harus pakai ini. Jadi kemanfaatkan yang ada. 1 juta cukup Pak gini. 1 juta lebih dikit lah. Lebih dikit Kalau ya. yang tergantung ini Ya, yang benar. menentukan. Ini yang lumayan cukup. Kalau yang ini menguras sih, kantong. kalau yang ini nih Fleksibel lah, Pak. Itu fleksibel. Nah, ini sistemnya ya. Iya. Saya untuk memudahkan check in telur, check Iya. out segala macam. Ini Pak Bro, bisa ditarik keluar Pak Bro. itu kita pakai roller. Segi Ya, itu roller, kreatif. Bro. Iya. Kreatif. Sebenarnya bisa juga saya pakai rel. Iya benar. Ya. Tapi bisa juga kita pakai lantai itu bahannya tuh dari reng. Bisa Iya, juga iya, untuk alas bawahnya ini untuk kita geser. Oke. Cuman untuk kestabilan saya pakai rel untuk kestabilannya itu. Terima pemesanan Pak. Terima. Nah, dan siap diajari juga. Siap. Nah, siapapun yang mau belajar silahkan datang. Kita siap berbagi ilmu ya kan. Benar, sekiranya Pak dan Bro nak silaturahmi. Iya benar, nak mesen model ini boleh, model lain sesuai Bisa, keinginan bisa, boleh sesuai Pak Bro. keinginan. Bisa dimodifikasi sama Pak Puji. Beliau ini Nah, kita siap orang bantu yang ya. kreatif. Kreatif. Kreatif Bro. Nah, ini kita terus carry dulu biar bisa nah kreatif ini Pak Bro. kenapa ini ada Nah, itu apa, ceritanya Pak? gini. Nah, ini ya kemarin itu saya pengen meningkatkan suhu yang cukup cepat. Iya. Saya ganti yang boleh 10 watt. Sebenarnya ini 5 watt semua. Cuma saya pakai yang 10 watt untuk meningkatkan suhunya biar cepat. Nah, kan lebih terang nih. Iya benar. Karena dia lebih terang dan lebih panas, takut telurnya matang. Benar, setuju. Nah, saya tutupin pakai Kayak kayak gini. Akhirnya panasnya merata, nggak langsung kena telur. Kayak gitu. Sekarang dari rak Pak, dari rak ini ke sini berapa Pak? Dari rak ini, Dari bawah, rak bawah. dari rak sampai ke lampu, Iya. itu kisaran, Hah? ya, kisaran 15 sampai 17 cm. Dari rak ke lampu Pak. Iya, ke lampu, ke ujung lampu. Ujung lampu ke bibir lampu Pak. Iya, ke ujung Dari lampu. ini, dari Iya. rak sini ke sini Dari rak sini itu ke sini hampir 20. 20 cm Kalau Pak. ini Perak nih ini 12. 12 perak. 12 ini perak. Nah, sama di atas itu pokoknya dari lampu ke telur itu tidak boleh kurang dari 15 cm. Boleh sebenarnya, cuma itu tadi itu akan memfokuskan panas ke satu titik di telur yang berakibat nantinya telurnya panasnya nggak merata, ya itu tadi gagal menetas. Berarti rak atas ini 18 cm Pak. 18 cm, ini per 12 cm. Iya. Ini 18 cm Pak. Iya. Nah Pak Bro, nak buat ke ini boleh Pak Bro. Nak Dan ini Mesen? konsumsi dayanya Hah? ya. Saya buat seirit mungkin. Hah? Jadi konsumsi daya
ditambah mix maker atau terus ditambah lagi ya sekitar 40 lah, 40 sampai paling tinggi 50 watt. 50 watt Pak untuk kapasitas mesin. Tapi kalau untuk bekerja normal dalam artian dia hanya untuk pemanas, Iya. itu hanya 25 watt. Oh, irit Pak Bro. 25 Cukup watt irit. Pak Bro. Kalau sebagai peternak mandiri Panas Pak. seperti saya sekarang ini ya, Iya, iya. kalau nggak bisa ngakalin Betul. ya jebol. Betul Pak. Benar, Kalau benar, harus benar, merogoh benar, kantong terlalu dalam ya benar, benar, jebol setuju, setuju, setuju. gitu. Harus gitu Pak. Dan ini masih dalam terus pengembangan ya. Saya akan buat mesin tetas seideal mungkin ya, jadi sehingga teman-teman yang pengen belajar dapat ilmu yang ya, istilahnya benar-benar mumpuni ya, dan benar-benar bisa diaplikasikan dengan metode sesederhana mungkin. Tuh, tapi hasilnya maksimal. Benar Pak. Nah, gitu. Itu Itu yang dikasih. makanya saya selalu apa namanya? Mengedukasi lah Pak. Selalu mencari untuk sesuatu yang ideal dan dengan budget yang minim gitu. Benar Pak. Ini untuk Pak Bro, menak mesin tetes nih, ini sistemnya setter Pak. Berarti ini setter Pak Bro. Dan bisa juga kita setting. Nah benar. Nah, bisa benar, kita setting ya. Oh, ini kenapa Setter. saya buat kapasitas 400? Iya. Jika kita punya ayam sekitar 20-an, itu kapasitas telurnya per minggu itu bisa sampai 90, 100. Benar. Oke. Iya. Dia bisa masuk ke sini. Nah, kita bisa cukup hanya 3 rak. Ya. Paham, Itu paham. cukup 3 rak. Ya, cukup 3 rak itu hanya sekitar yang full 3 rak itu hanya kalau saya masukin check-in telur itu minggu sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah ada yang check out. Hari Jumat itu check out karena sudah 18 hari Benar. untuk dimasukkan di hatchery Iya benar. gitu. Jadi kalau lagi. kalau semisal ini untuk setter sekaligus hatchery, berarti kalau ulah 18 hari pakai baki sini Pak. Bisa Untuk telur berarti ya. bisa kita buat di bawah ini, bisa disetting untuk langsung juga ya istilahnya penetasan di sini. Paham. Nah, gitu bisa kita setting. Bisa kita kalau ini bisa juga. Ini masih bisa kita setting. Kita setting serapat mungkin dan ini sebenarnya bisa disetting untuk kapasitas 500. Berarti dari sini ke Sini. sini Pak. Nah, kalau ingin di sini juga bisa. Nanti kita bisa setting Iya, benar. di bawah. Tapi kalau benar. saat ini kenapa saya lebih suka yang di luar? Saya agak males bersihin. Karena itu tadi kalau yang baru natas tuh banyak bulu-bulu halus. Benar Pak. Bakal nutup bohlam Bakal lampu nutup tuh, Pak. lampu, Iya, terus benar, nutup benar, pori-pori yang telur yang lagi Setuju. dierami gitu. Setuju. Ya ginilah. Sekali lagi yang mau belajar silahkan Ya. kita siap Ya, akan bantu. saya kirimkan nomor Kita WA-nya beliau, nomor apa? Siap. Media sosial ada Pak? Ada. Facebook ada ya? Ada. Facebook, IG ya? YouTube Pak? YouTube. YouTube nggak Belum. bagi dengan teman lah, Ya. ya kan? Bagi dengan teman ya. Cuma saya suka komen kalau apa namanya itu YouTube. Hah? Saya hanya suka komen bagi-bagi dengan teman yang, tapi saya suka komen. Oh, siap Pak. Jadi nanti akhir video ataupun nanti di pertengahan video saya akan kasih nomornya Pak Puji sama media sosialnya beliau. Yang mau pesen silakan ke WA ke beliau, yang mau tanya pun silakan ke beliau karena saya ini cuman fasilitasi beliau buat berkarya Pak Bria. Karena mohon maaf Pak, umur berapa Pak? Mohon maaf punten Bapak. Umur sekarang udah masuk 49. Nah Pak Bro, peternak itu jangan mikir umur lah Pak ya. Dan dan secara sejarah dominan hidup saya ya, orang tua saya dulu beternak juga Nah Pak ayam. Bro, dengar Pak Bro. Ya, orang tua saya dulu beternak ayam. Peternak Dulu dulu di ya, zamannya ya, tapi peternak tradisional. Nah Pak Bro. Nah, peternak tradisional yang terjadi apa? Ya itu tadi ya dengan Keterbatasan biaya. biaya, keilmuan, giliran sakit ya udah. Ayam lah Pak Tapi ya. akhirnya saya pengen itu tadi. Dan saya sekolah juga
sebagian besar juga biayanya dari ayam gitu. Hasilnya gimana Pak? Setelah beternak berapa lama Pak? Saya ternak ayam sih sebenarnya dari tahun 2007 sudah ternak ayam, Tapi yang cuma tidak pakai manajemen. paham. Jadi peternak biasa gitu Pak ya. Nah, Tapi sekarang ini 2024 berarti ternaknya udah saya modern. mulai beternak secara manajemen itu 2 tahun terakhir. Berarti udah modern sekarang Pak. Nah, sekarang udah pakai sistem, bukan modern ya, cuman kita sudah terstruktur, Oh iya, terorganisir, Setuju. baik pakannya, terus pencegahannya. berarti pakan fermentasi Pak sekarang. Ya, pakan fermentasi untuk menjaga, pertama, keuntungan fermentasi itu meningkatkan protein yang bisa dicerna oleh ayam. Betul. Bukan meningkatkan protein. Betul. Bukan, tapi meningkatkan Mutu. protein yang bisa dicerna oleh ayam. Meningkatkan mutu pakan lah Pak ya. Ya, gitu. Hmm. Jangan sampai salah. Wah, Iya, di benar. fermentasi protein meningkat. Bukan. Benar. Dan dengan difermentasi itu mengurangi, bahkan menghilangkan bau dari kohe atau kotoran hewan gitu. Setuju, Sehingga setuju. kandang kita nggak bau. Setuju Pak. Orang nggak mungkin, dan alhamdulillah sebanyak apapun lalat ya, karena dia tidak bau ya nggak ada Betul. semusim apapun. Dan ini sudah saya rasakan selama 3 tahun terakhir. Berarti sudah terorganisir, sudah menjadi sistem lah Pak ya. Ya, tersistem secara baik bagi masyarakat, teman-teman yang sekali lagi ingin belajar. Ya. Yuk, saya siap mengajari, saya siap saya bukan mengajari ya, tapi yuk kita saling sharing lah. Sharing lah, benar Pak. Nah, Benar-benar. tapi yang saya terapkan ini memang kayak gini gitu. Oke Pak Bro, yang mau pesan mesin tetas silakan hubungi beliau. Yang mau pesan telur tetas pun silakan hubungi beliau. Untuk DOC mungkin sekarang belum Pak ya. DOC saya ready setiap minggu. Setiap minggu Pak. Per minggu ready ya. Setiap minggu itu check in. Contoh itu tadi di sebelah itu check in. Check in untuk Bro. perhitungan hari minggu besok. Ini baru menetas Pak Bro. Yang mau pesan Pak Bro silakan hubungi beliau. Yang mau kirim pun mungkin kita ini bukan nggak mau ngirim Pak Bro ya. Saya pun sering mendapat pesanan dari luar. Karena apa? Ongkirnya mungkin Pak Bro cukup mahal. Tapi yang untuk wilayah Sumatera insya Allah akan coba saya kirimkan via darat Pak Bro ya. Jadi kenapa harus via darat? Karena kalau lewat udara itu cukup lumayan menurut. Ya Pak Bro ya, untuk wilayah Sumatera silakan dipesan. Ini Pak Bro, ayam rawangnya. Bro, silakan hubungi beliau, silakan hubungi media sosialnya beliau, akan saya coba tampilkan. Nanti hubungi youtubernya. Gitu. Oke Pak Bro. Hubungi Awan Ayam.